Oke, materinya sudah saya WA juga. Saya hanya membacakan sekilas dan nanti kita lebih, banyak ke diskusinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di materi yang sudah saya iniin. Jadi kita masuk, nanti, materi berikutnya kita masuk tentang kepemimpinan dan koordinasi. Dari materi ini saya berharap dari teman-teman mungkin, ini rata-rata kelas yang orang bekerja ya, udah ini, mungkin udah sebagian tahu bagaimana sih kepemimpinan di kantor, di di kelas atau di ini, di tempat bekerja itu gitu kan. Mungkin sebagian udah ini, kita cuman, lebih kepada teorinya aja gitu. Sifat dasar kepemimpinan, pemimpin memiliki sifat dasar sangat kompleks. Kepemimpinan merupakan salah satu fenomena yang mudah diobservasi, tetapi menjadi salah satu yang paling sulit untuk dipahami. Nah, ini salah satu hal yang kita ini juga ya. Jadi kepemimpinan ini ya mungkin tergantung dari, pola masing-masing orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa, dengan, orang begini, ininya begini gitu kan. Cara mimpinnya seperti ini gitu. Jadi pemimpin itu lahir dari orang-orang ini orangnya sendiri gitu. Dia mempunyai ciri khas sendiri, style sendiri gitu. Bagaimana dia nanti, mengatur dari anak buahnya. Makanya hal itu susah kita mainin. Belum tentu misalkan kerja di suatu tempat dengan tempat sama, gaya bosnya sama atau gaya kepemimpinan, pemimpin atau manajer atau direkturnya sama gitu. Pasti nggak bisa kita generalisir bahwa pemimpin itu harus begini, mengatur ini, itu secara umum begitu gitu. Mengatur, mengawasi, membimbing gitu kan. Tapi ada hal-hal tertentu yang nanti yang membuat antara masing-masing pemimpin itu mempunyai, perbedaan yang masing-masing gitu. Kalau menurut McFarland, kepemimpinan adalah proses pemberian perintah dan pengaruh atau bimbingan gitu. Kalau menurut, Pevivner, seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok. Jadi kepemimpinan itu adalah, proses pemberian, perintah, pengaruh, bimbingan gitu kan, untuk baik individu ataupun kelompok. Jadi gunanya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu. Itu kalau kita simpulin gitu ya. Terus menurut si Oteng Sutisna, kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk atau prosedur baru. Terus menurut Effendi, proses kegiatan seorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran atau perasaan tingkah laku. Ini hampir sama ya. Jadi berapa ahli, jadi poin yang kita bisa ambil kepemimpinan itu adalah seni mengkoordinasi, seni mengontrol orang gitu kan, untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi ini simpulan, kepemimpinannya. Pemimpinan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu kepada orang lain atau kelompok. Aktivitas pemimpin terjemah dalam membentuk, memberi perintah. Aktivitas pemimpin dilukiskan sebagai seni. Memimpin adalah mengambil inisiatif. Pemimpin selalu berada dalam situasi sosial dan pemimpin tidak memisahkan diri dari kelompok. Terus apa yang terdapat dalam pemimpinan atau unsur pemimpinan? Yang pertama itu ada pengaruh, pengikut, tujuan bersama, keinginan, tanggung jawab pribadi dan perubahan. Jadi dari sini kita bisa melihat unsur-unsur yang ada di pemimpin. Jadi pengaruh itu bagaimana dia mempengaruhi atau mengajak orang yang berada di lingkungan, baik organisasi atau di lingkungan, perusahaan atau di lingkungan masyarakat gitu. Dia bisa memberi pengaruh bisa ke baik, bisa ke buruk juga gitu. Itu, ini dari pemimpin itu. Pemimpin harus mempunyai pengikut gitu. Kalau nggak ada pengikut, apa yang mau dipimpin gitu. Jadi pengikut ini orang yang akan, mengikuti semua apa yang, diperintahkan oleh pimpinan.
Terus ada tujuan. Jadi dari pemimpin ini pasti punya tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi tujuan itu yang bisa melakukan tujuan adalah dari si pengikut gitu. Tujuan antara pengikut mempunyai tujuan juga gitu. Misalkan kalau kita bekerja tujuannya karyawan itu tujuannya ya paling enggak mereka dapat gaji atau naik jabatan gitu kan. Terus adanya keinginan dan niat. Jadi keinginan dan niat, terus adanya tanggung jawab pribadi. Jadi masing-masing orang itu atau ini karyawan atau di level pimpinan juga mempunyai tanggung jawab masing-masing yang harus mereka jaga gitu. Terus perubahan. Jadi pemimpin juga harus bisa memberikan perubahan gitu. Misalkan yang sebelumnya kalau kita ambil contoh kalau perusahaan gitu, perusahaannya sebelumnya menciptakan produk yang biasa, dia harus bisa memberikan perubahan, misalkan dengan sentuhan, misalkan dalam sisi pemasaran dengan menggunakan digital marketing kah atau menggunakan reseller gitu. Itu perubahan misalkan yang diinginkan oleh pimpinan gitu. Ini realitas baru bagi pimpinan, paradigma lama dan paradigma baru gitu ya. Ini perbandingannya ya, masa industri, kalau dulu masa industri, sekarang masa informasi, stabilitas, sekarang perubahan, kontrol, sekarang pemberdayaan, kompetisi, sekarang kolaborasi, barang dan orang dan hubungan, kesenangan dan keanekaragaman gitu. Itu paradigma ini dalam kepemimpinan. Terus dikotomi pandangan tentang asal-usul kepemimpinan. Jadi kesimpulan dapat ditarik seorang secara genetik telah memiliki bakat pemimpinan. Bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan ditopang oleh pengetahuan dan teori yang diperoleh dari pendidikan dan latihan. Jadi biasanya kalau kita lihat dari ini kepemimpinan ini, jadi kepemimpinan itu sebenarnya kita masing-masing manusia atau orang yang ada gitu ada bakat untuk memimpin gitu. Cuman secara ada yang misalkan secara genetik gitu ya, mereka sudah mempunyai bakat untuk memimpin, paling enggak misalkan memimpin sebagai kepala keluarga gitu. Jadi setiap orang itu sudah dikasih Tuhan untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Tinggal kita mengasah atau mencari momen kita untuk memimpin, untuk menjadi leader tersebut. Terus bakat tersebut harus dipupuk dengan nah ini. Jadi dari sifat bakat kita yang sudah ada dimiliki, tinggal kita bagaimana untuk dikembangkan gitu. Memang misalkan kayak contoh kita lihat di sini ada kayak Bu Desi yang misalkan beliau punya usaha, beliau malah menjadi pemimpin di usaha beliau gitu. Jadi dari situ beliau ini dengan bakat yang udah ada ini beliau pupuk di situ, bagaimana mengontrol, bagaimana mengembangkan jiwa kepemimpinan beliau gitu kan. Nah disitulah dari organisasi mungkin teman-teman di sini juga ada yang aktif di kegiatan BEM atau di kegiatan di masyarakat sebagai ketua pemuda gitu. Nah itulah tempat lahan atau ajang kita mengasah dari jiwa kepemimpinan kita gitu, dari organisasi tersebut. Terus di lingkungan kampus juga misalkan ada kayak pelatihan-pelatihan eee, pelatihan kepemimpinan gitu. Mungkin ini suara siapa ya? Bapak Mulia di mute. Di-mute dulu, Pak. Oh iya, maaf Pak, Ah, pencet. Jadi dari jiwa ini kepemimpinan yang dipunya bakat dari masing-masing orang tersebut, ya ada media atau ada tempat untuk kita mengasah atau menambah keilmuan kita tentang kepemimpinan gitu. Tadi saya contohin kayak sekarang nih mahasiswa ada misalkan pelatihan kepemimpinan yang diadain oleh organisasinya gitu kayak BEM gitu. Mungkin di perusahaan pun juga ada gitu. Diadain pelatihan-pelatihan yang untuk menambah wawasan dan dari seorang bagaimana nanti suatu saat dia diangkat menjadi seorang pemimpin gitu. Nah dan inilah berapa tahapan kita untuk yang ada menjadikan kita sebagai seorang pemimpin gitu.
Terus 7 alasan pokok kegagalan seseorang dalam pemimpin. Yang pertama tidak sensitif. Nah, jadi ada yang tidak sensitif, tidak peduli, suka melakukan intimidasi gitu kan. Ada yang dingin, mengkhianati, terlalu ambisius. Anwar suara ininya. Ada yang terlalu ambisius, terus mempunyai masalah kinerja, tidak mampu mendelegasikan, tidak mampu memilih bawahan. Nah, nanti dari teman-teman mahasiswa yang lain mungkin kita jadi ini juga bahan diskusi ke bagi teman-teman yang udah ini ada nggak misalkan 7 kegagalan dari 7 kegagalan ini kan 7 ya. Misalkan dari teman-teman ada nggak apa aja lagi misalkan orang yang gagal menjadi pemimpin tersebut. Terus yang kayak tadi eh, tentang benar nggak pimpinan tersebut sudah ada bakatnya dari dia diciptakan gitu kan. Nanti kita diskusikan. Terus macam kualitas pemimpin yang tidak dibutuhkan di abad 21 sekarang, nilai kepatuhan mutlak, terus mencerminkan keinginan pemimpin yang menuntut kepatuhan tanpa syarat. Nah, ini orang yang misalkan terlalu ibaratnya dia ngikutin ini banget gitu kan. Kalau kita ini ibarat manut, ibarat gimana tuh ya. Jadi dia jadi karyawan yang ini apa yang ini harus kerjain. Jadi nggak bisa inisiatif gitu. Nggak ada dia Nuntut inisiatif. itu menuntut ini pengabdian gitu, itu Iya, udah nggak jadi nggak cocok Bu. Kalau sekarang kan orang harus inisiatif harus bisa kreativitas tinggi gitu kan. Jadi dia harus bisa juga berkreasi gitu. Jadi nggak hanya misalkan disuruh A, ya A doang yang dikerjain, yang B, C-nya nggak ada gitu. Jadi harus ada juga mereka melakukan inovasi-inovasi gitu. Terus penyangkal mencerminkan bahwa pemimpin tidak pernah salah gitu. Ini juga salah bahwa pemimpin pun juga pernah salah gitu kan. Nggak ada pemimpin yang selalu benar gitu kan. Nah, itu yang udah nggak dipakai di sekarang. Terus aturan emas, yaitu keyakinan pemimpin bahwa siapa yang megang tahta emas, dialah yang buat aturan main. Nah, ini yang sering kita dengar kalau dulu ya, zaman-zaman belum era digitalisasi atau era revolusi industri. Nah, ini masih banyak kalau dulu, apalagi di lingkungan ASN atau PNS gitu kan, bahwa ini kalau mereka ini ya mereka yang berhak ngatur gitu. Siapapun yang ini mereka yang menempatin ini sesuai yang mereka inginkan gitu. Kayak tangan besi, terus keyakinan pemimpin bahwa manusia hanya bisa diatur dengan kekerasan dan rasa takut. Oke, lanjut. Teori kepemimpinan merupakan pengeneralisasi suatu seri perilaku pemimpin dan konsekuensi pemimpinan dengan menonjolkan latar belakang historis sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsi, serta etika profesi kepemimpinan. Ini latar belakang sejarah pemimpin, nanti teman-teman baca aja sebab-sebab munculnya pemimpin. Nah, ini syarat-syarat kepemimpinan. Konsepsi mengenai syarat kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Dan ini mungkin ini kita pasti yang kita pimpin adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Gitu. Kita mengukur orang memimpin itu pasti dia punya kekuasaan. Baik misalkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan organisasi atau perusahaan pasti kekuasaan gitu. Dan itu tidak bisa kita lepaskan bahwa itu akan selalu melekat dengan bagian dari kepemimpinan. Terus kewibawaan. Nah, kewibawaan ini juga menjadi bagian dari sebuah pemimpin. Cuman kalau sekarang nggak kalau di era sekarang mungkin nggak terlalu ini ya. Mungkin dari teman-teman bisa ini juga benar nggak dengan wibawa itu dia bisa dikatakan sebagai pemimpinan juga gitu. Nah, wibawa itu bisa juga orang yang nggak terlalu misalkan kan ada juga yang biasa aja gitu kan yang sederhana nggak terlalu harus diwibawa kan ada orang yang dibawain gitu kan. Terus kemampuan.
Nah, kemampuan mereka biasanya pemimpin ini terkait kepada kemampuannya mengorganisir suatu organisasi gitu. Bagaimana dia mengatur, mengelola orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan dia gitu. Terus tipe gaya pemimpinan, pemimpin punya sifat kebiasaan temperamen. Nah, ini udah kita ini tadi, ini yang masih lama, tinggal teman-teman baca aja. Ini pemimpin untuk capai tingkat tertinggi, pemimpin yang percaya, pemimpin pembimbing, pemimpin tingkat 4 adalah pemimpin yang punya kepribadian, dan pemimpin 35 pemimpin tertinggi kepemimpinan. Oke, itu silahkan dibaca aja, itu deskripsi aja. Sekarang ke koordinasi. Jadi dari pimpinan kita pasti ini juga, bahwa pimpinan itu juga harus melakukan koordinasi gitu kan. Jadi tanpa ada dia berkoordinasi atau nanti juga ada komunikasi gitu kan. Nah, itu bagaimana dia akan mendistribusikan kemauan dia gitu. Seorang pimpin atau mengelola sebuah organisasi dia gitu tanpa adanya koordinasi gitu. Dia pasti melakukan koordinasi di jaringan dia atau di struktur organisasi dia sendiri gitu. Jadi koordinasi menurut Terry adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis dengan sasaran yang sudah ditentukan. Menurut Branch, koordinasi adalah mengimbangkan dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan. Jadi bisa kita ingin poin, mungkin teman-teman juga kalau udah sering ya kalau kayak melakukan koordinasi gitu kan, melakukan pembicaraan dengan baik atasan, teman sejawat gitu, dan itu udah ibaratnya udah bagian sehari-hari lah, apalagi di lingkungan pekerjaan gitu. Harus melakukan koordinasi pekerjaan gitu kan. Dan itu teman-teman bisa alami di setiap harinya gitu. Jadi kalau di pimpinan, koordinasi itu dia bagaimana dia mengarahkan atau mengarahkan orang agar mau melakukan pekerjaan yang dia tugaskan gitu. Jadi atau menempatkan orang di bidang yang cocok sama kemauan dia gitu, atau keahlian dia gitu. Nah, itu ya koordinasi. Terus ada tipe-tipe koordinasi, ada koordinasi vertikal, jadi atas ke bawah, ada horizontal setingkat. Setingkat ini biasa misalkan antar divisi ya, atau selevel lah gitu kan, antar unit gitu. Terus ada tujuan koordinasi. Pertama itu adalah mengarahkan dan menyatukan semua tindakan. Yang kedua, menjuruskan keterampilan spesialis, terus menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, terus menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas, terus mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan, terus menghindari tindakan dan overlapping dari sasaran perusahaan. Jadi semuanya tujuannya untuk tujuan perusahaan gitu ya. Bagaimana setiap pekerjaan yang ada di lingkup perusahaan betul-betul berjalan sesuai arah dan sasaran dari perusahaan gitu. Terus syarat-syarat koordinasi di sini sense of cooperation, perasaan untuk bekerja sama, rivalry dalam perusahaan artinya diadakan persaingan antar bagian. Biasanya ini juga ini ya untuk menumbuhkan jiwa pimpin-pimpin gitu kan. Jadi dibenturin bukan benturin apa, ditimbulkanlah jiwa persaingan antar divisi. Misalkan kita sering mungkin kalau di divisi apa, perusahaan retail, saya pengalaman retail ya, antara divisi bagian apa, barang ini, barang A dengan divisi bagian barang B itu diinin mana yang mencapai target gitu. Nanti akan ada bonus atau ini apa-apa gitu yang diberikan oleh perusahaan. Terus team spirit adalah satu sama lain, setiap bagian saling menghargai. Esprit de corps artinya bagian-bagian yang ikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Terus cara mengadakan koordinasi, memberikan keterangan langsung,
dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapai. Ini cara-caranya ada 3, terus mengusahakan ada pengetahuan, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran. Terus koordinasi dan kooperasi. Koordinasi berhubungan dengan pengintegrasian, sinkronisasi, dan mempunyai jumlah, waktu, arah, arti yang lebih luas daripada kooperasi. Kooperasi merupakan tindakan bersama oleh sejumlah orang terhadap tujuan bersama. Dah, mungkin dari materi ini kita bisa melihat tadi ya, umumnya tentang kepemimpinan dan koordinasi. Bagaimana pemimpin melakukan tugasnya dia sebagai pemimpin di lingkungan organisasi atau perusahaan dan melakukan koordinasi supaya tujuan-tujuan perusahaan atau sasaran yang telah ditetapkan perusahaan bisa tercapai. Nah, sekarang dari teman-teman sendiri ada pertanyaan atau ada yang mau kita iniin? Berbagi informasi yang bekerja bagaimana dari tipe-tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan di masing-masing tempatnya bekerja, atau siapa SD? Halo? Iya, Pak. Nah, Ristiawati. Iya, Pak. Gimana gaya kepemimpinan di tempat bekerja di mana sekarang? Kerja di PT Stainless Steel Prima Valve Maju Bersama, Pak. Wis, mantap. Bisa nggak memberikan bagaimana gaya kepemimpinan di tempatnya bekerja? Ada nggak dari beberapa teori tersebut sesuai atau ini bahwa ternyata tempat saya lebih ini lagi Pak gitu. Bagaimana? Terus koordinasinya gimana di sana? Koordinasinya sih bagus, Pak. Nah, bagus. Kepemimpinan pemimpin di sana gimana? Saya mah pemimpinnya kayaknya ikhlas banget, Pak. Jadi kerjanya jadinya enak, Pak. Oh gitu. Ikhlas banget. Ikhlas, Pak, kalau ngelihat manajernya. Enggak, gaya kepemimpinannya gimana? Apakah dia misalkan emang orang yang misalkan dari awal merintis karir di situ, atau orang yang tiba-tiba emang dia dari yang punya gitu kan? Kan macam-macam kan dari kepemimpinan, ada yang memang dia dilatih untuk jadi pemimpin gitu. Tapi emang pas masuk situ udah jadi pemimpin sih, Pak, sebelumnya, dari perusahaan sebelumnya. Oh, udah, artinya dia yang punya perusahaan dong? Bukan, dia bukan dia punya perusahaan, karyawan, Pak. Oh, manajer atau apa? Manajer. Manajer. Ya Tapi artinya orang yang kalau berkarir di situ dong ya. betul, tapi kalau pemimpinnya langsung yang punyanya, Pak. Oh, Turun gitu. terjun langsung. Oh, ikut terjun langsung juga? Iya. Oh, gitu. Oke, Ristiawati. Iya, Pak. Katanya bosnya ganteng, Pak, jadi enak kerja di situ. Bosnya perempuan, Bu. Kayak ibu. Iya. Halo, dari teman-teman yang lain ada nggak? Atau Bu Desi yang sebagai pemimpin malahan ini, yang punya usaha, dari berapa tipe kepemimpinan atau dari gaya kepemimpinan, atau bagaimana koordinasi di tempat Bu Desi bekerja? Saya ya, Pak, takut bosan, Pak, teman-teman yang lain. Ya habis nggak ada sih ini Bu. Ini teman-teman pada ditanyain semua ini. Iya. Kayaknya lagi bekerja, kayak makanya saya nggak mau ganggu gitu kalau lagi bekerja. Kalau Bu Desi kan yang pimpinannya, bosnya, biasanya kalau hari Minggu libur ya. Iya, mestinya yang bicara para karyawan biar nanti kan buat bahan. Oh iya, bisa buat masukan ya buat Bu Desi sebagai yang punya ini gitu.
Nah tadi Ristiawati dia udah ngomong, makanya saya nanya lain nih Pak Roy Tarigan nih lah dalam perjalanan beliau nih. Lagi jalan-jalan kemana Pak? Wis jemput Bapak, Pak, Oh, dari bandara. oh ke bandara. Ya, Kirain udah mau jalan pergi pulang. ini jalan-jalan. Hati-hati Pak. Mbak. Ya, ya. Yusi. Wah, Iya, Yusi Pak. lagi bikin cake nih kayaknya nih. Enggak, Pak. Aku Oh. enggak. Dikirain lagi bikin cake. Enggak, Pak. Libur. Oh, libur. Yusi gimana? Apa tanggapannya tentang kepemimpinan atau di tempatnya bekerja? Oh, kalau kepemimpinan di tempat aku sih, kalau yang punyanya alhamdulillah baik, Pak. Cuman kemudian aja. Kemudian, Kemudian, iya kalau ada masalah jadi kebawa-bawa di suasana kantor juga gitu, Pak. ya. Sama manajer juga sama, kemudian juga, Pak. Gitu. Nah, itu kan salah satu misalkan yang kita bahas tadi bahwa ini ada yang tidak cocok lagi misalkan di lingkungan pimpinan yang ada di lingkungan pekerjaan gitu. Bahwa sekarang itu kita lihat bahwa kepemimpinan itu malah lebih dinamis ya, dan mereka pun kalau kita lihat malah sekarang ini apalagi di era sekarang saya lihat ya banyak yang orang yang malah jadi pemimpin itu yang mengatur atau ini banyak yang lebih muda-muda gitu. Mereka yang punya jiwa yang easy, yang ibaratnya yang terbuka gitu kan, yang nggak kayak kebapaan atau gimana gitu kan. Malah kita lihat di perusahaan-perusahaan ini dipimpin oleh anak-anak muda gitu kan. Dan mereka lebih membawa konsep di suatu organisasi lebih bagaimana sih senyaman mungkin gitu. Dan itu Ya, udah banyak. makanya ini Pak, apa maksudnya kita mesti punya sikap yang satu kooperatif ya sekarang. Ya, kooperatif itu. Itu penting sekali. Jadi dari ini kan kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang muda menciptakan suasana kerja yang lebih ibaratnya orang kerja itu nggak merasa tertekan gitu. Jadi mereka akan menimbulkan loyalitas gitu kan. Jadi inilah bahwa dalam kepemimpinan dalam berkoordinasi gitu. Dalam ini mereka lebih banyak memakai tipe horizontal gitu. Jadi nggak ada saya pemimpin saya di atas kamu sekarang enggak gitu. Jadi kalau kita lihat dulu kan ada tadi tipenya ini apa yang dari top down gitu dari atas ke bawah. Jadi mimpin bahwa dia saya mimpin gitu. Jadi dengan ini sifat arogannya gitu. Mungkin kalau itu menurut saya agak kurang pas gitu. Jadi yang ini itu yang horizontal. Jadi kita pas ini bareng-bareng, ayo kita selesaikan setiap permasalahan yang ada di lingkungan perusahaan atau organisasi gitu. Dan itu berapa yang ini bisa kita ambil gitu tentang materi kepemimpinan tersebut. Ada lagi yang lain? Bentar Bu ya, saya ada telepon bentar.
Halo, udah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, diselesai nih, teman-teman. Siapa nih? Kartika Dewi. Halo. Iya, Pak. Nah, lagi di mana? Di rumah. Oh, di rumah nggak kerja? Libur, Pak. Oh, libur. Ada ini nggak tentang kepemimpinan atau gaya kepemimpinan di kantornya, tempat bekerja di mana? Di ini, toko bahan kue. Kue, oh, sama kayak Yusi dong. Yusi tukang buat kuenya. Ada ini nggak mau diceritakan tentang gaya kepemimpinan yang di tempatnya bekerja? Atau bagaimana koordinasi di tempat bekerja itu sendiri? Tempat buat kuenya. Palingan lebih ke ini sih, Pak, bikin kayak promo-promo gitu. Bikin promo. Oh, Promo marketingnya ya? bulanan. Marketing. Oh. Oke, ketika udah lebih ke promo katanya. Siapa lagi nih? Natalia Ujung. Natali, Iya, Pak. halo. Iya, Pak. Mana ininya kok nggak kelihatan? Nah, gitu. Gimana, Mbak Natali? Hidupin lagi mic-nya. Nggak kerja, Pak. Hah? Nggak kerja. Oh, nggak kerja. Tapi ada yang mau ditanyakan juga nggak? Belum? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Mbak Natali. Siapa lagi nih yang ada nih sini? Ini masa ada 36. Halo, siapa tuh tadi? Wah, ini si Tere nih. Tere. Tere kok fotonya cewek sekarang cowok? Pak. Pacarnya, Pak. Oh, pacarnya. Enggak, soalnya jadi berubah gitu. Apakah yang kuliah cowoknya gitu? Ya, Bu. Siapa tadi, Bu? Pak. Ini si Mega. Ya, Gimana, Mbak kita Mega? saya mau nyinggung kata-kata Bapak yang tadi bahwa jiwa kepemimpinan itu ada nggak yang tercipta dari lahir? Nah, ya itu kan Nah, tadi udah itu ada. ada Gimana, sih Mbak Mega? kalau menurut saya jiwa kepemimpinan itu sebenarnya nggak terlahir dari lahir, cuman karena kebiasaan. Nah, saya sedikit sharing nih. Ya, Di tempat saya bekerja boleh. di sebuah perusahaan retail makanan. Nah, di sini pemimpinnya tuh ada 4 tingkatan nih, Pak. 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat pertama, tingkat kedua, sampai tingkat keempat. Ya. Nah, yang paling tertinggi adalah tingkat keempat nih, Pak. Tetapi untuk semua pekerjaan yang tingkat keempat diserahkan semua ke yang tingkat 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tingkat 3 dan tingkat 2 tidak, mungkin karena yang tingkat pertama ini yang betul kata Bapak bilang, kita pemimpin itu harus memiliki sifat horizontal ya. Iya. Nah, jadi yang tingkat pertama ini umurnya 22 tahun, tingkat kedua itu umurnya 35, dan yang tingkat ketiga umurnya 35. Pokoknya tua-tua, Pak, yang 4 sampai 2 tuh. Nah, yang didengerin koordinasinya itu yang tingkat pertama nih, yang muda. Nah, di sini kita lihat bahwa bawahan-bawahan zaman sekarang itu lebih ke open mind-nya ke yang tingkat pertama, Pak. Betul. Didengarinnya yang tingkat pertama, yang 2, 3, 4 itu nggak didengerin saat memberikan koordinasi. Mungkin karena yang Bapak bilang tadi, kita memimpin harus memiliki sifat horizontal ya. Oke, Bu Nah, Mega. di situ bisa kita lihat bahwa mungkin yang tingkat pertama ini jiwa kepemimpinannya dapat kali, Pak, walaupun dia masih muda. Ya itu paling.
Udah itu Bu Setuju. Mega. Ya. Mm-mm. Jadi dari pengalaman Bu Mega di ininya ke teman-teman nih bahwa kepemimpinan kalau menurut Bu Mega bahwa itu harus dilatih gitu kan atau berdasarkan dari pekerjaan. Jadi tadi saya kan nyebutin ada yang kepemimpinan itu ada yang memang dia punya bakat dari lahir, ada yang dia pas dia bekerja timbul kepemimpinannya, atau orang yang betul-betul ikut pelatihan gitu, atau dia belajar ke ilmunya gitu. Misalkan dia kayak kita nih kampus mahasiswa kayak sini sekarang saya lihat kayak Tere nih aktif di organisasi kayak BEM gitu. Nah, dia lagi mencari gitu, bagaimana sih misalkan dalam memimpin atau bagaimana dia berkoordinasi gitu sama teman-temannya di lingkungan mahasiswa gitu. Nah, itulah salah satu bentuk salah satu cara timbulnya ini jiwa kepemimpinannya gitu. Jadi dari 3 itu yang macam-macam orang itu bisa muncul yang kayak Bu Mega tadi dia pas di ini dia udah mempunyai jiwa kepemimpinan gitu ya. Padahal umur masih 21 atau 2 ini. Mungkin pas dia kuliah atau dia ini itu yang dipupuk atau yang dia pelajari gitu. Jadi kepemimpinan misalkan datangnya dengan sifat ini karakter dia gitu. Bagaimana dia memimpin, mungkin dia melakukan apa? Melihat bahwa di zamannya dia jadi sama kayak ini sekarang ya, kita memperlakukan sesuatu atau mengajarkan kepada kata orang ya, ini kita sesuaikan dengan zamannya gitu. Mungkin kayak saya ngasih kuliah gitu, mungkin beda perkuliahan zaman saya sama zaman yang sekarang gitu, yang saya ngajar gitu. Kalau saya dulu betul-betul dosen ini dosen ya kita ini gitu. Kita aja mau komplain mau ini aja nggak berani ke dosen. Takutnya nilainya E gitu kan, nggak lulus. Kalau sekarang malah kita lihat bahwa dosen dan mahasiswa nggak ada jarak gitu. Jadi betul-betul kita sebagai teman bahwa kita berkoordinasi, saling saling sharing gitu, saling berbagi gitu. Bahwa keadaan yang ada dulu dengan yang ada sekarang tentu berbeda itu. Jadi cara penyampaiannya pun harus berbeda. Nah, mungkin dari Bu Mega tadi bahwa pimpinan yang tingkat 1 itu dia berkoordinasi mungkin secara horizontal dan ininya lebih masuk ke teman-teman mungkin di lingkungan dia gitu. Oh, bahwa ini lebih ini gitu apa? Lebih simpel kah atau lebih ibaratnya lebih Lebih ikut turun ke lapangan sih, Pak. Nah, iya makanya Benar. lebih koordinasinya mungkin lebih bagus ke teman-teman sama Kalau yang tingkatan 4, 3, 2 dia tuh lebih kayak nyuruh aja gitu. Nah, iya. Kayak bos banget. Nah, kalau yang Ya tingkat ngebosi pertama, lah, ngebosi ya dia. bener, Jadi Pak. jadi dia cuman perintah tapi tanpa ada tindakan gitu. Atau bisa jadi dia cuman perintah, solusinya nggak ada dikasih gitu. Nah, jadi dari berapa ini pimpin itu, jadi koordinasi itu sangat penting gitu. Koordinasi, komunikasi gitu. Nanti ada ini komunikasi juga bagaimana komunikasi pimpinan gitu. Jadi koordinasi dan komunikasi dan kooperatif dari pimpinan itu sangat penting di dunia organisasi baik perusahaan atau masyarakatan itu sangat penting gitu. Karena kalau itu nggak ada ya pimpinannya ya kayak Bu Mega cerita ya gebosi doang. Mereka cuma perintah, nggak ada solusi, nggak ada tindakan eh, dan sasarannya pun nggak tercapai gitu. Nah, mungkin itu ya dari ini Bu Mega, jadi gaya macam-macam pemimpin itu tergantung dari bagaimana dia menemukan gitu kan. Jadi ada kalau yang memang dari lahir ada, itu juga ada yang punya bakat dia nggak sekolah pun dia bakat pemimpin gitu. Misalkan yang sebelumnya dia cuman ini, tahu dia punya bikin usaha, bikin ini apa gitu. Lalu karena dengan pengalaman atau dengan tuntutan akhirnya menginginkan dia jadi pimpinan gitu. Karena dia udah punya punya ini sendiri inisiatif bagaimana dia memutuskan suatu hal gitu. Oke, mungkin itu dari beberapa teman-teman yang lain. Ada lagi? Halo, nggak ada? Nggak ada, Pak.
Nggak ada ya. Ya udah kalau nggak ada kita lanjutkan dengan materi berikutnya saya. Kalau yang akuntansi silahkan kuliah siapa lagi? Pengantar akuntansi 2, Pak. Oh ya udah. Kalau gitu untuk pertemuan pengantar manajemen saya cukupkan materi sudah saya ini silakan dipelajarin. Untuk ini saya sepakatan bersama ada yang bisa nyari dosen tamu nggak nih? Atau yang ini tentang kepemimpinan ini paling nggak kalau ada? Atau tempatnya bekerja? Atau Bu Mega tadi pimpinan ininya mau nggak yang umur 20 tahun dia mainin? Yang 20 tahun masalahnya saya sendiri, Pak. Oh, Bu Iya. Mega menceritakan pengalamannya sendiri. Oh ya udah, bagus, lebih bagus. Paling Jangan yang Bu Mega, masa mahasiswa ngasih ini ke mahasiswa? Maksudnya ada nggak yang ini Bu yang Mega paling punya yang atasan saya lagi yang tingkatan 3 tadi. tingkatan direktur atau general GM-nya gitu kan? Iya, Pak. Nggak, coba cari aja sambil saya tanya ke teman-teman saya, ada nggak yang berminat? Kalau bisa diiniin gitu, dikabarin minggu depan kita ada ininya. Bisa ngabarin siapa nih Yusi Ristiawati nih, mana tahu bosnya bos ngasih ini dong materi gitu kan. Ya Risti. Iya, Pak. Iya, jangan ini doang, iya doang, diiniin. Paling enggak kan bosnya juga senang disuruh iniin ke mahasiswa, berbagi ilmu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya yang akuntansi silahkan pindah ke Zoom yang lain, materi yang lain silahkan live dari grup ini, karena saya lanjut ke mata kuliah digital bisnis untuk yang prodi manajemen gitu ya. Mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, saya ini materi dulu. Ya, kita lanjutkan teman-teman mahasiswa untuk materi selanjutnya tentang digital bisnis. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya semuanya. Jadi kita sekarang mulai dengan mungkin teman-teman kemarin sudah saya kasih tugas dan UTS-nya tentang buat konten gitu ya. Dan mungkin ini saya hanya cuma menjelaskan sekilas, nanti teman-teman sendiri yang udah melakukannya gitu. Tinggal bagaimana sih membuat konten yang kreatif, menarik gitu kan. Atau konten marketing gitu. Kayak kemarin yang saya sudah share itu
teman-teman sebenarnya bisa menilai sendiri gitu. Apakah konten saya sudah ini belum sih gitu kan? Apakah udah menjual atau udah menarik nggak sih gitu kan? Apa dari penyusunannya sudah benar gitu kan? Jadi nanti kita ini ya. Jadi ini konten tentang konten marketing. Nih, apa itu konten? Konten adalah semua informasi yang disediakan mengenai produk, jasa, atau produk Anda bisa berbentuk visual, press release, blog post, manual produk, atau iklan pencarian. Terus dengan munculnya media sosial, para pemasar mulai memahami bahwa orang akan mengulas atau memberi peringkat pada mengentari setiap bagian dari bisnis mereka. Makanya dari konten itu bagaimana kalau sekarang ya, bagaimana kita ngelihat konten itu bikin semenarik, malah akan menjadi ini orang atau yang bikin orang bertanya-tanya gitu. Beratnya konten yang bikin kayak orang penasaran, orang akhirnya sebelumnya nggak mau ngikutin. Apalagi sekarang kalau yang saya lihat yang lebih efisien menggunakan yang lagi booming itu menggunakan TikTok gitu. Dan itu yang kalau ini apalagi penggunanya yang banyak gitu kan. Penggunaan aplikasinya juga mudah, gampang gitu kan. Dan dia juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang untuk pengeditan gitu. Jadi teman-teman mungkin udah banyak juga ya yang bikin konten kayak di TikTok gitu kan, bikin bukan hanya konten promosi atau konten lucu-lucuan gitu kan. Mungkin nanti kita lihat sharing dari teman-teman sendiri gitu. Bagaimana buatan konten yang kemarin itu tugasnya kemarin. Terus lalu apa sih itu konten marketing? Konten marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis organisasi dalam membuat dan mempromosikan suatu produk gitu ya. Jadi konten itu untuk menjangkau, merangkul, dan interaksi dengan target audiens. Jadi bagaimana suatu produk itu mereka buat, misalkan kayak kemarin saya udah tugas ke mahasiswa, misalkan produk bedak gitu, atau klinik atau makanan gitu. Bagaimana cara mereka mempromosikan suatu produk itu biar bisa dijangkau oleh konsumen gitu, atau bisa dilihat langsung konsumen dan dikomentarin gitu. Nah, dari situlah akan muncul bahwa ini, ternyata produknya dari kayak TikTok, misalkan saya ambil contoh TikTok, mereka ada komen-komen, ini belinya di mana Kak, misalkan gitu kan. Ini dari baru atau gimana, dari komen-komen itu akan muncul, nanti kita akan bisa evaluasi, target pasar kita seperti apa gitu. Apakah dia ngomen anak-anak gitu, apakah yang ngomen orang dewasa gitu. Jadi segmen pasar kita akan ketahuan di situ, dan mereka juga bisa di seksi komen itu kita bisa tahu kekurangan produk kita, apakah penyajiannya kurang pas kita buat kontennya kurang menarik gitu, mereka akan komen di situ. Terus pemasaran konten menggambarkan perbedaan antara konten yang dibuat oleh brand dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Makanya sekarang kita lihat banyak orang yang bikin konten kayak kalau dulu ya, zaman-zaman dulu mungkin pemasaran buat konten jadi orang menggunakan artis atau apalah gitu kan. Yang lebih ini, tapi malah sekarang lebih banyak kalau saya lihat orang personal gitu. Semua orang bisa jadi artis, semua orang bisa jadi bagian promosi sebuah perusahaan gitu. Tergantung dia apakah dia membuat dalam sebuah konten itu bisa sampai dilihat banyak orang apa enggak gitu. Karena yang dilihat sekarang untuk memasarkan sebuah viewernya gitu. Jadi teman-teman mahasiswa makanya dari ininya di ini lagi mudah-mudahan di pas konten di pas nanti UAS lebih menarik dan lebih bagus lagi hasilnya gitu. Terus pemasaran konten dapat diartikan sebagai penciptaan, pengunggahan, dan pembagian konten yang dapat memberikan dampak bagi bisnis. Itu menurut Michael Banner gitu.
Jadi dengan adanya konten itu kita melakukan proses penciptaan gitu. Jadi penciptaan misalkan kayak kreasi gitu kan dari suatu produk gitu yang kita lakukan, terus kita kita share ke teman-teman atau kita bagikan di media sosial kita gitu. Dan di situ akan memberi dampak bagi produk itu tersebut gitu. Terus dalam pemasaran konten Anda perlu untuk lebih melibatkan pelanggan sebagai tokoh utama dari cerita, bukan produk atau mereknya. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang ya, yang saya ceritain tadi ke teman-teman, malah orang lebih banyak bukan ini, dia mencerita kayak di TikTok. Mungkin teman-teman sendiri sering ini di TikTok gitu kan. Malah dia bukan ke produknya, pokok poinnya, produk itu pas ada diselipin bahasanya. Cuman lebih banyak menceritakan ini bagaimana ke pelanggannya, ini pas di akhir baru diceritain, oh ini pakai ini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri juga bisa nanti cara promosinya seperti itu gitu. Terus konten harus relevan, helpful dan fun. Jadi dalam membuat konten kita harus juga realistis juga ya. Kita melihat keadaannya gitu. Jangan kita buat konten dipaksa-paksakan gitu. Ibaratnya dalam kita buat yang nggak masuk akal gitu. Jadi betul-betul yang real kita ceritain begini gitu. Jadi betul-betul ya yang membantu gitu. Kita bikin konten apalagi marketing suatu produk gitu. Membantu orang terus menarik menarik atau fun, bikin orang senang gitu. Bagaimana dengan adanya kita konten produk tersebut, ternyata dilihat orang, ternyata pas menyampaikannya juga enak gitu, nggak terlalu berlebih-lebihan gitu. Dan itu membantu kita dalam mencari suatu produk yang benar-benar sebenarnya kita butuhin gitu. Jadi nggak mengada-ngada jadinya gitu dalam buat konten. Terus jenis konten untuk bisnis online. Pertama, menjual informasi. Ini salah satu yang penting juga. Perlu memberikan tambahan, misalkan berupa video, gambar, infografis, sebagai bukti berharganya informasi tersebut. Terus produknya yang dapat dikirim. Anda harus dapat menunjukkan rasa produk tersebut di tangan Anda dengan menggunakan gambar orang yang menggunakan produk Anda dan dapat membuat pelanggan dapat membayangkan rasa dari produk tersebut. Terus menjual jasa atau layanan, menyediakan foto atau video tentang testimoni pelanggan Anda yang sedang menguji bagus produk atau layanan jasa yang Anda berikan. Terus menjual sebuah aplikasi online. Nah, ini yang sering kita lihat di konten-konten yang sering kita temuin, baik di TikTok, Instagram, di YouTube gitu. Teman-teman sendiri mungkin sudah melihat sendiri bagaimana konten-konten kreator itu gitu kan. Mereka dalam membuat sebuah konten dan dengan akhirnya memunculkan banyak viewernya gitu. Nah, karena konten itu nggak ini ya, kadang-kadang orang mikir kayak menggampangin karena mereka berpikir apa nanti kalau cuman buat konten cuman buat sekali gitu, itu mereka akan merugikan dari ini sendiri. Tapi bagaimana nanti konten itu akan berkelanjutan gitu. Mereka harus memikirkan hal-hal yang unik, yang baru, yang menyenangkan gitu kan. Terus ciri-ciri konten yang bagus, yang pertama itu mendidik. Mendidik itu mengajarkan hal yang perlu diketahui seputar produk dan cara penggunaannya. Nah, ini yang sering kita lihat juga di teman-teman, bagaimana dia kayak di TikTok siapa kemarin tuh yang ini konten dari mahasiswa, dia bagaimana dia mengajarkan cara penggunaan dari produk tersebut gitu. Jadi bagaimana ininya di sini gitu. Mungkin ada dari teman-teman mahasiswa kemarin yang bikin seperti ini gitu ya. Jadi dia lebih konten cara penggunaan gitu, suatu produk tentang produk tersebut dan hasilnya gitu. Jadi lebih kepada produk knowledge, pengetahuan tentang produknya. Terus buku manualnya atau tutorialnya gitu. Dan itu yang pertama ya, yang mendidik. Yang kedua, menghibur. Menghibur itu menyajikan informasi dengan cara yang menyenangkan dan menarik.
Itu dengan membuat misalkan meme, infografis dan lain-lain gitu. Jadi bisa juga ada berupa kalau video misalkan video-video pendek yang lucu-lucu gitu kan, yang buat orang tertarik banget melihatnya. Nah, ini contoh meme-nya ya. Jadi mereka bisa ngedit kalau kayak kita menggunakan mahasiswa misalkan gunakan aplikasi itu kan bisa ngedit ininya siapa, ditempel apa itu kan tapi dibikin bahasa-bahasa apa gitu. Bahasa-bahasa yang lucu atau yang menarik untuk dikomentarin orang gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang sini di video ini ternyata ini harimau gitu. Ini ditaruh kucing. Dan ini sering kita lihat konten-konten orang yang meniru-nirukan seperti ini gitu. Kayak di aplikasi-aplikasi online tersebut. Terus membujuk. Nah, membujuk itu membantu menghilangkan keberatan yang mungkin memiliki agar membeli produk tersebut. Nah, ini contohnya seperti kalau kita ini ya, mungkin teman-teman bisa ngelihat membujuk atau ini di salah satu e-commerce ya, misalkan ke sini saya ambil contoh Tokopedia itu. Jadi kita mengasihnya misalkan kayak dari reviewer gitu, dari positive review gitu. Jadi misalkan kasih bintang 5 gitu kan, atau misalkan kasih komentar-komentar yang positif tentang suatu produk gitu. Jadi itu akan menarik orang-orang lain yang misalkan yang sebelumnya tidak yakin akhirnya mau membeli gitu. Bahwa ternyata bintang 5 loh gitu kan di aplikasinya itu tokonya bagus, review dari atau testimoni dari pembelinya juga bagus gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu salah satu ini ciri konten yang bagus. Terus mengisahkan. Jadi ada juga konten yang dia mengisahkan, dibantu tampilan visual yang dapat menimbulkan imajinasi pelanggan dan untuk pelanggan merasakan emosi yang ditimbulkan. Jadi mungkin kita juga bisa ini melihat orang yang mengisahkan lebih misalkan tentang kepemimpinan di perusahaan dia, misalkan kayak Apple, dia ini Steve Jobs, bagaimana dia ini Steve Jobs tentang produk Apple-nya gitu. Dengan misalkan bikin video pendek kah atau ini pokoknya membanggakan si brand atau produk itu sendiri gitu. Jadi diceritakan heroisnya perjuangannya dari dari mulai Apple itu terbentuk gitu. Nah, itu juga bisa dipakaikan untuk sebuah konten gitu. Terus share word. Jadi share wordness ya itu konten yang hebat adalah dapat dibagikan dan memancing user untuk membagi konten tersebut ke lingkarannya. Jadi bisa dibagi-bagi gitu, di-share lagi ke temannya berupa misalkan caption atau cerita-cerita image yang memancing. Di sini misalkan kayak ini ya kayak ini Kongguan dirubah ditambahin komentarnya gitu. Habis itu di-share sama berupa gambar ke grup WhatsApp atau Telegram gitu kan. Di sini Neng makan dulu zona ya apa nih? Nggak kelihatan. Neng makan dulu zona jangan main HP mulu. Ada ayam goreng spesial tuh. Nah, itu salah satu bahasa-bahasa yang misalkan netizen atau konten kreator mereka menciptakan orang yang tertarik gitu. Tertarik membaca, tertarik melihat, akhirnya mereka bagiin ke teman-teman atau ke lingkungan grupnya gitu. Karena menurut mereka lucu atau menarik gitu. Terus gampang dicari searchable. Jadi konten dapat ditemukan lewat search engine dan fitur search sosial media platform apapun dengan aktivitas search engine operation yang dilakukan. Jadi bisa ibaratnya konten kita itu lebih mudah untuk dicari gitu. Makanya orang banyak buat konten itu di aplikasi atau di media online yang media online utama lah gitu. Misalkan kayak YouTube,
TikTok, apalagi tuh Facebook gitu yang sering orang gunakan untuk membuat konten gitu. Karena aplikasi tersebut gampang untuk dicari. Terus apa yang sebenarnya diinginkan konsumen? Ini lebih percaya terhadap tidak mau diganggu, fitur yang memilih informasi yang diinginkan. Terus cara membuat strategi konten, ketahui siapa target audiens kita, ini yang paling penting ya. Kita membuat konten itu kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Makanya dari konten yang kita buat, kita segmennya kemana dulu nih gitu. Apakah buat anak-anak atau dia berupa makanan kah atau jasa kah? Kita harus tahu dulu gitu. Target audiens kita mau seperti apa gitu. Nah itu jadi nggak asal buat konten. Kalau produk ya kita harus mengenali produk itu dulu. Jangan kita bikin produk tapi kita nggak paham. Karena saya lihat dari ini ya komentar buat teman-teman yang lain kemarin bikin YouTube tentang pemasaran atau ini marketing buat konten video gitu ya. Jadi saya melihat dari ininya masih kurang ini gitu. Jadi masih terlalu kaku, nggak natural mereka ini karena mereka nggak memahami produknya itu apa, produknya itu sendiri mereka nggak paham gitu. Mereka cuma melihat membacain dari ini tanpa mengenali apa sih itu produknya gitu. Nah itu yang harus kita pahami juga nanti mudah-mudahan di tugas berikutnya mahasiswa lebih ini lagi dari buat kontennya. Ini kan udah diinin konten itu tadi ada berapa pilihan yang bagus itu mau menjelaskan tentang apa gitu. Nah, kita harus yang pertama itu dari konten yang teman-teman buat kemarin sebenarnya udah bagus, cuman kalau kurangnya menurut saya masih terlalu kaku gitu. Jadi nggak lepas, nggak seperti kalau saya lihat konten-konten orang buat iklan kayak di TikTok, di YouTube gitu. Terus bagaimana perilaku mereka, terus hal-hal apa saja yang menarik buat mereka. Ini kita harus kenalin gitu. Jadi yang bikin konten harus tahu perilaku dari konsumennya. Terus apa saja yang harus mereka buat gitu. Terus tentukan tujuan yang jelas. Jadi misalkan dari brand awareness, terus tambah fan atau follower, atau traffic ke website, data pelanggan, konversi, atau salesnya gitu. Jadi dengan adanya tujuan yang jelas, kita buat konten itu lebih enak gitu kan. Karena kita udah tahu nih brand kita apa gitu. Terus follower kita ya otomatis kita harus menambah banyak follower. Dengan banyaknya follower akan semakin banyak komentar atau kritik atau masukan gitu. Karena dari situ kita bisa meningkatkan performa atau menambah misalkan banyak juga orang buat konten malah dari followernya gitu. Masukan kita bikin apa lagi ya? Oh seperti ini dan itu memungkinkan gitu. Dan malah pas dibikin menarik gitu. Nah, dengan banyaknya follower atau komentar dari orang itu akan menambah inovasi-inovasi dalam pembuatan konten tersebut. Terus tentukan cara mengatur tingkat sukses kampanyenya. Pemasaran konten memandu atau mendorong konsumen dari puncak penjualan hingga sampai pembelian hingga dapat diukur loyalitas pelanggannya. Terus manfaat mengetahui target dari audiens. Bisa mencari pembuat konten yang tepat untuk menjangkau target atau market audiens, terus menyusun konten yang diinginkan oleh target audiens, terus memilih platform media sosial apa yang paling sesuai gitu. Nah, ini manfaat dari kita mengetahui dari target audiens kita. Terus manfaat mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Terus bisa dengan mudah menentukan call of to action yang sesuai dengan perilaku sosial atau target audiens kita. Terus setelah mengetahui siapa target audiens dan memilih pembuat konten yang tepat, brand bisa membuat atau menyusun konten senatural mungkin. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa banyak dari konten yang sebelumnya bikin mahasiswa kurang naturalis gitu. Jadi malah kayak kesannya cuman ini doang gitu, nggak menarik untuk diiniin gitu. Terus mengunggah konten Anda di bauran platform media sosial yang tepat. Terus mendapatkan exposure dan reach secara efektif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teman-teman sendiri kemarin mungkin nanti saya
mengasih tugas buat UTS atau buat UAS-nya yang akan menilai teman-teman sendiri gitu. Jadi dari situlah nilainya dari konten yang teman-teman buat nanti untuk digital marketingnya atau digital bisnisnya, teman-teman sendiri yang akan menilai siapa yang misalkan viewer atau ininya banyak, yang komentarnya banyak gitu. Nanti akan ketahuan di situ bahwa yang menilai bukan hanya ibaratnya netizennya lah gitu yang nonton gitu. Mereka yang menilai, nah bukan saya yang nilai. Jadi dari hasil penilaian video dari teman-teman itu sendiri, ya itu yang akan saya kasih ratingnya atau nilainya nanti gitu. Terus manfaat tahu cara mengukur sukses dari kampanye. Terus memastikan strategi konten Anda sejalan dengan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus mengkomunikasikan KPI, Key Performance Indicator, kepada pembuat konten yang dapat membantu Anda mencapai tujuan yang ditetapkan. Terus mengukur satuan yang tepat dari click through, sign up, download, proses atau sebatas engagement, pertumbuhan follower, fans di media sosial. Terus tahu apa yang harus dioptimalkan setelah dilakukan pengukuran. Ini manfaat kita untuk mengetahui kampanye atau iklan kita atau dalam konten kita ya. Sukses tidaknya suatu iklan atau pemasaran itu dilihat dari sini. Ini contoh dari konten, kok nggak bisa diputar ya? Nah ini harusnya nih bisa diputar nih. Kenapa nggak bisa ya? Saya udah beli, aduh. Kok bisa filter ya di ininya ya? PowerPoint-nya ya? Nah, jadi ginilah, jadi saya ceritain aja. Mungkin nanti teman-teman lihat sendiri di TikTok juga ada, misalkan bagaimana dia mengreview misalkan tentang suatu produk gitu. Jadi kita lihat dan teman-teman bisa sendiri bandingin gitu. Dan dia dilihat dari viewernya, dari ininya, dari sisi penyampaiannya gitu. Dan bahwa di sini nggak bisa di ini sih ya susah juga saya nyeritainnya nih. Oke lah gitu, pokoknya intinya teman-teman bisa ngelihat perbandingan dari video-video konten yang teman-teman buat kemarin, lihat bagaimana orang di media platform yang lain, misalkan kayak dari TikTok, Facebook, YouTube, atau ini dalam membuat konten kreator atau konten pemasaran suatu brand atau produk gitu. Bahwa bagaimana dari mereka nanti teman bandingin sendiri dengan punya teman-teman yang teman bikin kemarin. Ini salah satu ininya, jadi sesuai dalam membuat konten itu kita juga harus realistis juga ya. Jadi kita kadang-kadang orang harapannya seperti apa, kenyataan seperti apa. Jadi orang banyak bikin, dia maunya bagus, tapi dia budgetnya sedikit gitu. Jadi akhirnya dia bikin sesuai budgetnya dia. Jadi kalau orang yang budgetnya tinggi dengan dalam pembuatan kontennya ini banyaklah modalnya inilah dengan menggunakan aplikasi apa, beli aplikasi ini kan juga ada gitu ya, aplikasi berbayar untuk mengedit-edit gitu. Pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Tapi beda dengan kita bikin konten yang asal jadi, yang penting ini mirip-mirip lah gitu. Nah itu hasilnya sebuah konten.
Oke, mungkin itu dari saya. Buat berikutnya kita masuk sesi diskusinya. Bagaimana dari teman-teman sendiri? Masalah kontennya, Tere? Udah selesai masaknya, Ter? Halo? Tere? Iya, Bapak. Jangan tawa aja, udah masak belum? Udah, Pak. Ya udah, sekarang gimana menurut Tere? Konten kemarin itu coba bandingin dengan ini tadi. Konten udah menarik belum dengan apa? Materinya kan udah bisa lihat, materinya kan udah dikirim tuh di WA tuh. Kalau dari Syarat konten saya konten itu kemarin, Pak, pertama yang mendidik. Udah sesuai belum dengan kaidah itu gitu. Ciri konten. kalau dilihat dari konten saya kemarin mah jauh banget, Pak. Maksudnya emang belum ada pengalaman sama sekali. Nah, Dari terus? segi emosinya pun kayak ya seadanya aja, Pak. Ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya, yang berikutnya ya lebih bagus dong. Kan dengan orang kan udah diliatin tadi di TikTok. Coba lihat deh di TikTok yang paling banyak orang nge-review, saya lihat dia, dan itu banyak viewer dan komentarnya banyak yang positif gitu. Jadi dia cara nge-review gitu suatu produk atau cara menceritakan kronologis dia ini gitu kan. Malah bukan langsung, kalau dulu-dulu kan kita promosi atau marketing itu langsung bawa ini produk Indomie gitu. Kalau ini enggak, mereka bercerita dulu ini bukan malah tentang produknya diiniin, tapi hasil dari respon ininya, dan itu dapat banget ininya gitu. Dari sisi si pelihat konten gitu. Mungkin dari ininya juga, Pak, kayak kepercayaan diri kita itu di kamera itu seperti apa. Nah, Terus ya itu. penguasaan Ya iyalah. kalimat kita pun juga mungkin ada yang di situ-situ aja. Nah. Kayak gitu. Nah, makanya dari teman-teman saya berharap yang berikutnya kan ini ada berapa, 21 ya sekarang. Banyak nggak hadir berapa orang sih Tere semuanya? Banyak nggak hadir hari ini? Biasanya 30-an. Iya, biasanya ada 33, Pak. Kalau nggak salah di grup. Pada kemana? Nah, jadi gini, dalam membuat konten tadi udah diinin ya. Mungkin kalau ini kan teman-teman ibaratnya banyak yang masih muda-muda lah nih gitu kan. Mungkin dari sifat menumbuhkan jiwa. Makanya saya dalam pembelajaran lebih senang bagaimana mahasiswa nanti langsung buat berupa video gitu. Karena itu yang akan menumbuhkan kepercayaan diri juga nantinya gitu. Mungkin kalau zaman saya dulu kuliahnya apa ini nggak ada kayak gini gitu ya, nggak ada zaman digitalisasi atau YouTube atau ini itu masih belum terlalu booming gitu kan. Penggunaan sosmed itu belum sebanyak sekarang gitu, semudah sekarang gitu. Nah, dengan adanya ini sekarang ya teman-teman sendiri akan membentuk ini teman-teman dari teman-teman mahasiswa juga kok gitu kan. Keberanian, mana tahu nanti mau jadi dosen kah atau jadi pembicara atau jadi orang yang pemimpin yang akan jadi orang yang harus siap untuk didokumentasi atau divideokan gitu atau membuat video misalkan dalam penyampaian nggak ini lebih lugas, lebih percaya diri gitu. Karena saya lihat yang kemarin dari punya misalkan kayak si Hesti, siapa tuh. Jadi masih ini kalau Pak yang lain sih masih ini masih muda-muda kok ini gitu kan, sama aja sama Pak Roy Tarigan bikin gitu. Ini harusnya lebih itu, Pak, ruang lingkupnya. ya, makanya dalam mereview atau membuat konten tentang produk ya kita kuasain dulu produknya. Cari sumber, misalkan kan tadi cari sumber-sumber yang lain dulu. Kita lihat misalkan tentang ini orang gimana sih cara buatnya gitu. Bagaimana kok dia menarik sih, kok banyak viewernya, banyak komentarnya gitu. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana nanti mudah-mudahan sih buat UAS udah lebih bagus dari yang kemarin saya lihat gitu. Karena hampir semuanya terlalu kaku banget gitu, nggak cuman ini apa? Kayak nggak ada gairahnya gitu. Ngelihat ininya cuma datar aja, bahasanya datar aja ininya. Atau Untung kayak bisa, Pak. Untung aja bisa. Iya, ya kalau Bu Desi masih inilah kalau ini yang saya ini Bu orang yang
media ini apa anak-anak muda ini nih gitu kan. Kayak si Hesti, ada si siapa nih? Nelly, Putri, ini umurnya masih ibaratnya masih inilah gitu. Orang sosialable lah gitu kan. Mereka pasti dalam ininya target ininya lebih ke anak-anak muda gitu. Gimana Bu? Ada komentar lain Bu? Bu Desi ada ini masukan? Pak Roy? Siapa nih? Mas Yuda? Faisal? Kelvin? Ini orangnya pada kerja semua kali ya? Lagi kerja kali ya? Yang bapak-bapaknya agak malas ngeluarin suara kayaknya nih. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya malah kalah sama mak ini kayaknya. Suaranya pada diam semua. Ada nih Kelvin gimana? Kayak Kelvin kemarin nih juga saya lihat masih terlalu ini terlalu datar lah dalam mendigital atau dalam membuat kontennya gitu. Padahal dari handphone sebenarnya udah ini fasilitasi aplikasi-aplikasi yang untuk buat konten itu sendiri gitu. Misalkan ada aplikasi inilah apa kalau di TikTok yang saya lihat sering TikTok ya karena viewer atau tingkat pemakainya lebih banyak gitu dan itu lebih banyak sering digunakan untuk media marketing orang gitu. Halo. Pede Pak. Hah? Kamera Pak. Kenapa? Belum terlalu pede di depan kamera. Nah, iya makanya harus pede. Ini orang udah zaman digitalisasi, makanya kita belajar digital bisnis orang digitalisasi kalau enggak karena kita akan berhadapan dengan dunia kayak gini kan video kita lihat di kamera itu kan 5 tahun 10 tahun yang akan datang belum tentu nih kuliah itu bisa jadi orang kayak apa pembelajaran itu udah semuanya menggunakan video gitu. Kadang tergantung moodnya juga Pak, apalagi kalau misalnya udah capek nih Pak ngetek berkali-kali, itu udah males banget Pak, rasanya pengen bareng aja, pengen banting. Oh itu mah Tere aja kali lagi diputusin gitu kan. Enggak, bukan gitu, tapi memang bener Pak, kadang kalau misalnya ya makanya cari moodnya yang tepat dong, kan Bapak ngasihnya nggak buru-buru, misalkan hari ini UAS, hari ini juga selesai, enggak kan, misalkan udah berapa minggu-minggu. Jadi mencari ide, mencari ininya juga udah lama dong waktunya. Bukan masalah kapan dikasih tugasnya Pak. Kadang kalau misalnya pun udah nyoba nih Pak berkali-kali gitu kan. Terus kayak kok nggak jelas, itu udah malas banget Pak. Apalagi udah kalau nggak ada semangat ya udah deh. Nah itu yang harus dirubah. Makanya lihat tuh orang misalkan kayak saya lihat berapa banyak orang kan di TikTok itu lebih ini gitu. Mereka padahal hal yang simple bisa jadi menjual gitu. Yang mereka lakukan tergantung kita bagaimana kita menguasai audiennya gitu. Mas banget Zoom. Ya, Hesti gimana? Hesti juga Kuliah. Videonya juga datar aja. Itu Pak sama kurang pede di depan kamera. Terus gimana ya? Makanya ini masukan dari saya biar pede lagi yang berikutnya bikin kontennya gitu, konten digitalnya. Jadi hampir kalau saya lihat ya rata-rata emang ada beberapa yang udah ibaratnya lumayan lah rata-rata gitu. Cuman masukannya seperti itu. Jadi masih banyak yang terlalu ininya nggak masuk dari materi yang ini apa mendidik, menghibur, memujuk, misalkan jadi enak dibagi atau ininya gitu kan yang materi itu jadi mahasiswa mungkin masih kurang ini gitu memahami bahwa dalam buat konten jadi kalau kita lihat makanya sumbernya kan bisa lihat dari kayak di Facebook atau di Instagram, bagaimana orang melakukan promosi-promosi berupa videonya gitu atau TikTok gitu. Bagaimana orang melakukan membuat konten digital supaya dilihat banyak orang gitu. Apa sih ininya gitu. Nah, tinggal kita mengcloning atau membuat seperti itu gitu. Dengan tambahan kita mau seperti ini dengan inovasi atau
upgrade materi kontennya dari kita sendiri gitu. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Nggak ada masukan lagi? Nggak ada sharing lagi? Halo, udah ya? Kalau nggak ada ya kita selesain. Liburan lagi nih, tidur. Hesti, nggak ada lagi Hesti? Iya Pak, enggak. Oh enggak ya? Mau masak lagi ya? Tere udah selesai dia masak. Ya Pak, enggak Pak, mau jalan Oh, Pak. mau jalan Bu. Oh, hati-hati Bu, corona lagi banyak Bu. Saya aja ini udah pilek-pilek di rumah ini. Udah kena pilek saya. Oh, udah frustasi Pak, di rumah udah frustasi. Orang udah itu yang itu pantai Nakapuktik itu apa namanya? Pantai buatan yang nggak ada apa-apanya itu udah full banget, macet total karena orang udah haus akan wisata kan. Udah haus berkeluar Bu ya dari rumah ya. Lama-lama di rumah menggila Pak. Betul Bu. Ini kayaknya ini generasi jadi generasi rumahan gitu semua. Oke deh, yang gitu. Sering-sering main Bun ke PSU. Sering-sering main ke kampus, Pak. Iya, nih Mbak Ervita nih di kantor mulu sih. Oke, mungkin kalau itu jadi buat masukan ya teman-teman semua untuk konten berikutnya. Saya berharap di UAS saya masih akan ininya ngasihnya berupa buat video gitu. Karena kita digital bisnis lebih kepada bagaimana kita membuat suatu produk digital, bisa nanti teman-teman bisa buat misalkan kayak brosur yang ahli misalkan desain, dia buat brosur tentang pemasaran sebuah produk. Jadi nggak harus video, cuman tapi tetap berhubungan dengan konten. Atau yang mau video boleh, yang mau berupa desain brosur atau desain meme gitu kan, atau apa ininya tadi yang kita iniin ada tentang product knowledge gitu, ada tentang pokoknya yang kita inilah dari pembelajaran ini bahwa konten itu bisa semenarik mungkin dan kita tahu juga target dari konten kita itu nantinya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat liburan, selamat ini kalau yang bekerja silakan bekerja kembali. Terima kasih kalau ada kekurangan, kalau ada salah dimohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak. Oke, makasih Bu, sama-sama teman-teman.